Bubuk kunyit yang katanya bagus untuk tubuh, jika Anda tidak tahu caranya dan meminumnya begitu saja, itu sama saja seperti Anda sedang makan tanah. Apakah saat ini di meja makan Anda terdapat toples berisi bubuk kunyit? Banyak orang yang rela menahan rasa tidak enak dan meminumnya seperti obat karena mendengar bahwa kunyit bisa menghilangkan peradangan dalam tubuh hingga membakar lemak, perut. Namun aneh sekali, bukan Anda sudah rajin mengonsumsi sesuatu yang katanya sangat bagus itu selama berbulan-bulan, tetapi mengapa lutut Anda masih terasa nyeri persendian jari kaku setiap pagi dan lemak perut tidak berkurang sedikit pun? Saya ingin menceritakan kisah Pak Slamet, seorang pria berusia 72 tahun yang datang ke klinik saya. Beliau sangat mencintai kegiatan mendaki gunung seumur hidupnya, tetapi karena tulang rawan lututnya menipis, beliau tidak bisa lagi pergi mendaki gunung kesukaannya itu. Kemudian beliau mendengar di TV bahwa kunyit sangat ampuh untuk peradangan sendi, dan sejak hari itu selama 1 tahun penuh beliau benar-benar gigih mempraktikannya. Setiap pagi beliau menuangkan air mineral ke dalam botol minum, mendakinya mencampurkan 1 sendok bubuk kunyit, lalu meminumnya dengan semangat untuk memulai hari. Namun bagaimana hasil pemeriksaannya? Setelah 1 tahun, tingkat peradangan lututnya sama persis dengan setahun yang lalu. Justru beliau datang dengan gejala baru yang berbahaya, yaitu perut kembung dan perih. Pak Slamet merasa sangat kecewa dan berkata, "Dok, apakah semua siaran itu bohong? Saya sudah meminumnya selama 1 tahun tanpa terlewat 1 hari pun. Bagaimana bisa begini?" Saya memegang tangan Pak Slamet dan berkata dengan pelan, "Pak Kunyit tidak bersalah. Hanya saja selama 1 tahun terakhir ini Bapak sebenarnya sedang membuang serbuk emas yang berharga itu ke saluran pembuangan begitu saja." Hadirin sekalian, ini bukan hanya cerita orang lain. 90% dari Anda yang menonton video ini sekarang mungkin melakukan kesalahan yang sama persis dengan Pak Slamet. Memang benar bahwa kandungan kurkumin dalam kunyit adalah senjata ajaib untuk melawan peradangan, namun zat ini sangat rewel. Jika Anda hanya mencampurnya dengan air dan meminumnya tubuh, kita tidak akan menganggapnya sebagai nutrisi, melainkan hanya sebagai batu kerikil kuning. Akibatnya, zat tersebut tidak diserap di usus dan langsung keluar lagi lewat toilet. Mau saya beritahu satu fakta menarik. Tingkat kejadian demensia pada lansia di India adalah salah satu yang terendah di dunia. Anda pasti berpikir itu karena mereka banyak makan kari, bukan benar. Tapi ada perbedaan yang sangat menentukan. Orang India tidak pernah meminum kunyit dengan dilarutkan dalam air. Mereka mengonsumsi kunyit dengan cara yang sangat khusus yang mungkin tidak kita bayangkan. Perbedaan kecil ini membedakan tingkat penyerapan hingga 2000 kali lipat. Hari ini saya, Dr. Agus Setiawan, akan mengembalikan waktu 1 tahun Anda yang hilang. Jika Anda menonton video ini sampai habis, Anda akan mengalami keajaiban, di mana kunyit yang sudah dimakan setahun tanpa hasil akan berubah menjadi obat mujarab yang memulihkan tubuh Anda hanya dalam 3 hari. Saya akan menjelaskan dengan gamblang 3 bahan makanan yang merupakan pasangan terbaik bagi kunyit, serta rutinitas konsumsi emas 3 kali sehari, yang membuat Pak Slamet pun menepuk lututnya karena kagum. Jika Anda menantikan konten hari ini, silakan tekan tombol suka, like, dan tulis 2 kata "saya nantikan" di kolom komentar. Perhatian kecil Anda menjadi kekuatan besar bagi saya untuk membuat video yang lebih baik di saluran sehat itu menyenangkan ini. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya secara mendalam. Ada hal-hal yang mutlak tidak boleh Anda lakukan saat mengonsumsi kunyit. Turunkan botol air itu sekarang juga. Jika Anda meminumnya seperti itu, meskipun Anda meminumnya selama 10 tahun, hanya hati liver Anda yang akan menderita dan khasiatnya 0 besar. 3 kesalahan yang akan saya sampaikan mulai sekarang adalah kesalahan fatal yang umum dilakukan oleh banyak orang yang datang ke klinik saya, bukan hanya Pak Slamet. Jika Anda bisa menghindari 3 hal ini saja, Anda sudah menjadi bagian dari 1% pakar kesehatan yang cerdas. Kesalahan pertama, melarutkan dalam air dan meminumnya. Ini adalah masalah terbesar. Karena di siaran TV dibilang, larutkan bubuk kunyit dalam air, semua orang mengikutinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Anda pasti sudah belajar saat pelajaran IPA di SD dulu kan? Apakah air dan minyak bisa bersatu? Tentu saja tidak bisa. Komponen inti kunyit yaitu kurkumin bersifat larut dalam lemak lipofilik atau memiliki sifat minyak. Cobalah Anda masukkan 1 sendok minyak wijen ke dalam segelas air
dan kocok sekuat tenaga. Apakah tercampur tidak, minyaknya hanya akan mengambang, bubuk kunyit pun sama persis. Jika Anda mencampurnya dengan air dan meminumnya di dalam lambung kita, kunyit akan terpisah dari air. Ia tidak bisa diserap oleh selaput lendir usus, hanya berputar-putar di luar dan akhirnya dibuang keluar bersama kotoran. Apa yang Pak Slamet minum sepanjang tahun bukanlah nutrisi kunyit, melainkan hanya ampas serat berwarna kuning. Sama saja buang-buang uang mahal hanya untuk membersihkan usus. Kesalahan kedua, mengabaikan pos pemeriksaan hati liver. Ini adalah misteri tubuh manusia yang luar biasa. Anggaplah kita mengalah sedikit. Misalkan Anda sudah berusaha keras makan kunyit dan entah bagaimana berhasil menyerapnya sedikit di usus. Lalu kemana kurkumin ini pergi melalui pembuluh darah? Ia akan pergi lebih dulu ke pabrik detoksifikasi tubuh kita, yaitu hati. Masalahnya hati kita terlalu pintar. Hati menganggap zat asing yang masuk dari luar sebagai musuh. Bagi hati, kurkumin bukanlah nutrisi yang dikenali seperti nasi atau roti, melainkan hanya benda asing yang harus diolah. Jadi di pos pemeriksaan ketat bernama hati ini, kurkumin ditolak masuk. Istilah medisnya adalah efek lintas pertama hati, first pass effect. Begitu hati melihat kurkumin, ia langsung menempelkan label keluarkan ini dan membuangnya melalui urin. Jadi meskipun Anda menyendok kunyit banyak-banyak, jika diperiksa, darahnya hampir tidak ada kurkumin yang tersisa. Karena begitu dimakan, hati langsung mengusirnya semua. Kesalahan ketiga, tidak bisa membedakan kunyit dengan temu-temuan lain. Jika Anda pergi ke pasar, banyak pedagang yang bilang bahwa temu-temuan lain sama saja dengan kunyit. Bentuknya mirip dan warnanya juga kuning. Namun secara medis dan nutrisi keduanya sangat berbeda. Saya jelaskan dengan mudah. Kunyit adalah rimpang dan sifatnya hangat. Sebaliknya beberapa jenis umbi, temu lain yang mirip sifatnya dingin. Lansia yang tubuhnya cenderung dingin, jika salah memakan jenis umbi yang sifatnya dingin ini, bisa sakit perut dan diare. Yang paling penting adalah kandungan kurkuminnya. Kandungan kurkumin pada kunyit asli biang kunyit hampir 10 kali lipat lebih tinggi daripada umbi-umbian biasa yang mirip, tapi harganya memang lebih murah. Karena murah dan mudah didapat orang membeli yang kualitas rendah itu, padahal kalau mau jujur khasiatnya hanya 1/10-nya. Inilah alasan mengapa Anda memakannya setahun pun tidak mendapatkan efek yang didapat orang lain dalam sebulan. Nah, sekarang sudah agak jelas kan kunyit? Itu seperti minyak, jadi tidak larut air. Kalaupun berhasil masuk, susah payah malah diusir oleh hati. Dan parahnya lagi, Anda mungkin selama ini mengonsumsi jenis umbi yang salah. Kalau begini, mana mungkin nyeri lutut bisa hilang? Tapi jangan terlalu kecewa. Orang-orang India telah memecahkan semua kesulitan ini dengan cara memasak kunyit yang sangat bijaksana. Mereka tidak pernah makan kunyit mentah. Dan mereka pasti menyertakan dua teman ini. Pak Slamet awalnya juga setengah percaya, setengah tidak. Dok, masa cuma mengubah cara masak bisa beda hasilnya, katanya. Tapi tepat 1 minggu kemudian beliau datang ke rumah sakit dan menggenggam erat tangan saya. Beliau bilang tidak menyangka rasanya bangun tidur dengan badan seringan itu. Apakah ada teman di sekitar Anda yang masih meminum bubuk kunyit dicampur air? Tolong bagikan video ini kepada mereka. Membantu agar tidak buang-buang uang dan waktu dengan cara yang salah, bukankah itu arti teman sejati? Satu kali Anda membagikan video ini bisa menyelamatkan lutut teman Anda. Sekarang adalah intinya. Ini adalah cara mengubah konsumsi kunyit yang tadinya sia-sia menjadi obat ajaib yang menyelamatkan tubuh. Jika Anda melakukan cara ini, Anda tidak akan lagi membuang uang mahal dan bisa menyerap khasiat kunyit hingga ke tulang sumsum. Rahasianya sangat sederhana. Jangan biarkan kunyit pergi sendirian, kirimkan dia bersama 2 pengawal yang tangguh. Pengawal pertama, lada hitam Amerika. Coba Anda pikirkan baik-baik. Saat kita makan soto atau sop buntut di warung makan, kita sering menaburkan lada tanpa sadar bukan? Itu semua adalah kearifan nenek moyang. Zat bernama piperin di dalam lada hitam melakukan hal yang luar biasa di dalam tubuh kita. Tadi saya bilang hati menganggap kunyit sebagai benda asing dan mengusirnya kan? Nah, jika lada hitam masuk, bersamaan situasinya berubah total. Zat piperin dalam lada akan berdiri tegak di depan pos pemeriksaan hati dan bertindak sebagai penjaga pintu yang mengunci gerbang. Saat hati hendak membuang kunyit keluar, lada akan berkata, "Tunggu sebentar," dan menahannya. Seberapa hebat efeknya, peneliti universitas di Amerika dan India telah melakukan percobaan
Ketika membandingkan makan kunyit saja dengan makan kunyit ditambah lada, tingkat penyerapannya meningkat 2000%. 2000%, artinya 20 kali lipat. Lada yang Anda taburkan sedikit di atas bubuk kunyit akan melipat gandakan jumlah yang diserap tubuh Anda hingga 20 kali lipat. Pak Slamet menepuk lututnya saat mendengar ini. Wah, saya tidak tahu kalau lada yang cuma menggelinding di dapur itu ternyata harta karun, katanya. Pengawal kedua, minyak lemak. Saya sudah bilang kunyit bersifat lipofilik alias suka minyak. Untuk menyambut tamu terhormat bernama kunyit, kita harus mengirimkan limosin khusus. Limosin itu adalah minyak. Jika kita mengonsumsi kunyit dicampur dengan minyak partikel minyak, akan membungkus komponen kunyit dengan lembut. Kunyit yang terlapisi minyak ini akan melewati selaput lendir usus dengan sangat mulus. Seperti main perosotan, minyak apa yang bagus, apa saja yang ada di rumah bisa. Minyak zaitun, olive oil bagus, minyak kelapa murni, VCO juga sangat bagus. Khususnya minyak kelapa karena mengandung asam lemak rantai sedang MCT yang bisa mengantarkan kunyit hingga ke sel otak, jadi ini yang terbaik untuk mencegah pikun atau demensia. Dan rahasia terakhir, api pemanasan. Orang India tidak makan kunyit mentah. Mereka selalu menumisnya dengan minyak atau memasaknya dengan panas tinggi. Ini sangat penting. Jika kunyit dipanaskan, partikel kurkumin akan menerima panas dan strukturnya menjadi longgar. Zat yang tadinya susah larut di air dan rewel pada minyak begitu kena panas, sifatnya jadi lunak dan berubah menjadi bentuk yang mudah masuk ke tubuh kita. Jadi melarutkan bubuk mentah ke air adalah cara terburuk, sedangkan menumisnya dengan minyak atau mencampurnya ke dalam air panas, susu panas adalah jawabannya. Mari kita rangkum. Pemeran utamanya kunyit penjaga pintunya lada dan limosinnya minyak. Ketiga elemen ini harus pas, barulah peradangan di tubuh Anda bisa ditangani dan rasa sakit hilang. Setelah menyadari prinsip ini, Pak Slamet mengubah total cara konsumsinya. Daripada air mineral yang hambar, beliau mulai minum 1 sendok teh kunyit dalam susu hangat, ditaburi lada sedikit dan setetes minyak zaitun. Awalnya beliau bingung rasanya, tapi setelah beberapa hari beliau bilang rasanya gurih dan perutnya nyaman. Lalu apa yang terjadi setelah tepat 3 bulan berlalu? Hasil yang menakjubkan dan cara praktik harian yang konkret akan saya bongkar di bagian selanjutnya. Saya akan buatkan jadwal kapan dan bagaimana Anda harus meminumnya pagi, siang, dan malam. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan tekan tombol subscribe berlangganan dan tombol lonceng notifikasi. Satu klik dari Anda sangat berarti bagi saya untuk membuat video informasi kesehatan yang lebih bermanfaat. Nah, sekarang keluarkan kertas dan pena. Saya akan membongkar rutinitas kunyit 24 jam ala Pak Slamet yang bisa Anda mulai hari ini juga. Anda pasti benci yang rumit-rumit kan? Tenang, ini sangat sederhana. Cukup ingat 2 hal saja. Pagi diminum, malam ditabur. Pertama, golden latte, latte emas, minuman pagi saat perut kosong. Ini adalah resep rahasia yang paling memberikan efek bagi Pak Slamet. Cara buatnya sangat mudah. Hangatkan secangkir susu di microwave atau panci selama 1 menit. Kalau tidak ada susu sapi, susu kedelai, atau susu almond juga bagus, masukkan 1 sendok teh bubuk kunyit ke dalamnya. Ingat, bukan sendok makan, tapi sendok teh kecil. Lalu panggil para pengawal yang saya sebutkan tadi. Ambil tempat lada, taburkan kocok 3,4 kali, dan campurkan 1 sendok teh minyak zaitun atau minyak kelapa. Awalnya mungkin Anda merasa aneh melihat minyak mengambang dan warnanya kuning seperti air cucian kuas lukis. Tapi tutup mata dan cobalah minum. Rasa gurih dari susu hangat akan menutupi rasa pahit, kunyit dan aroma pedas lada akan menghilangkan rasa enek. Jika Anda meminum ini segelas saat perut kosong di pagi hari, sel-sel tubuh yang kaku semalaman akan bangun sambil mandi kurkumin kuning. Berkat lemak susu dan minyak yang Anda tambahkan ini adalah waktu di mana tingkat penyerapan naik ke puncaknya. Kedua, senjata rahasia meja makan malam nasi kunyit dan taburan kunyit. Ini sangat cocok bagi Anda yang malas minum ramuan terpisah. Saat menanak nasi, masukkan 1 sendok teh bubuk kunyit dan 1 sendok makan minyak kelapa ke atas beras, lalu tekan tombol cook. Saat tutup rice cooker dibuka, nasi akan menjadi nasi kaya nutrisi yang berkilau keemasan. Dan saat makan lauk, terutama saat makan ikan bakar atau tumis daging, taburkan bubuk kunyit tipis-tipis seperti menaburkan lada.
Ketika makanan berminyak bertemu kunyit, terjadi efek simbiosis saling membantu. Pencernaan jadi lancar dan kunyit menetralkan komponen jahat dari makanan berminyak. Pak Slamet mengonsumsi seperti ini selama tepat 3 bulan. Pagi minum latte, malam makan kunyit. Tahukah Anda bagaimana hasilnya? Beliau datang ke rumah sakit dan memeragakan gerakan squat jongkok berdiri di depan saya. Lutut yang tadinya selalu berbunyi, aduh setiap turun tangga sekarang bisa ditekuk dengan mulus. Bonusnya sakit maagnya hilang dan perut yang selalu kembung jadi nyaman. Beliau senang sekali seperti anak kecil. Inilah perubahan tubuh yang terjadi jika dimakan dengan benar. Namun tunggu sebentar. Sebelum Anda meminumnya sembarangan, ada pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab. Saya akan menjawab dengan jelas 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan pasien di klinik saya. Pertanyaan pertama, Dok, semakin banyak makan semakin bagus kan? Sama sekali tidak. Kalau serakah pada kunyit Anda malah sakit. Dosis yang tepat sehari hanya 1,2 sendok teh atau dalam gram sekitar 3G sampai 5G. Jika Anda menyendoknya pakai sendok makan karena ingin cepat sembuh, lambung Anda akan bergejolak dan Anda akan diare. Kapasitas tubuh kita untuk menerimanya terbatas. Ingatlah, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Pertanyaan kedua, saya punya batu empedu, bolehkah meminumnya? Ini harus sangat hati-hati. Kunyit memacu pengeluaran cairan empedu. Keluarnya cairan empedu memang bagus untuk pencernaan, tapi bagi orang yang punya batu empedu, batunya bisa bergerak dan menyumbat saluran empedu yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa. Jika Anda memiliki batu empedu atau penyakit saluran empedu, jangan konsumsi kunyit dan wajib berkonsultasi dulu dengan dokter Anda. Pertanyaan ketiga, saya khawatir batu ginjal aman tidak. Kunyit mengandung zat bernama oksalat sama seperti bayam. Jika ini bertemu kalsium bisa membentuk batu ginjal. Jadi, bagi Anda yang pernah menderita batu saluran kemih batu ginjal di masa lalu, harus berhati-hati. Jika Anda tetap ingin mengonsumsinya, Anda harus minum air putih 2 kali lebih banyak dari biasanya. Nah, sekarang sudah tergambar jelas di kepala Anda. Pagi hari secangkir golden latte hangat di meja makan bersama lauk berminyak, dan jangan serakah cukup 1-2 sendok teh sehari. Tidak sulit bukan? Kebiasaan kecil ini akan menentukan kesehatan Anda 10 tahun ke depan. Cek kulkas Anda sekarang, lihat apakah ada susu. Bagi Anda yang berniat mempraktikkannya, mulai besok pagi, tolong tuliskan 2 kata, saya praktik di kolom komentar. Agar niat Anda tidak hanya bertahan 3 hari, saya akan menyemangati Anda. Jika kolom komentar penuh dengan tulisan saya praktik, saya pasti akan sangat bersemangat. Terima kasih sudah menyimak cerita panjang tentang kunyit ini. Sekarang sebagai penutup saya akan memotret poin-poin inti pelajaran hari ini agar tersimpan di otak Anda. Lupakan yang rumit-rumit, tapi 3 hal ini harus Anda catat dan tempel di pintu kulkas. Jangan pernah minum kunyit yang dilarutkan air. Kunyit yang dilarutkan air hanya musafir yang numpang lewat di tubuh. Minum setahun pun percuma. Pasangan seumur hidup kunyit adalah lada dan minyak. Di mana ada bubuk kunyit di situ, harus ada tempat lada dan botol minyak. Lada membukakan pintu hati dan minyak menjadi limosin yang mengantar kunyit dengan aman. Sekarang sudah paham kan? Jangan makan mentah, panaskanlah. Campur ke susu hangat, masak bersama nasi atau masukkan ke tumisan agar kunyit matang sebentar. Dengan begitu zat kunyit yang keras kepala akan melunak dan memeluk tubuh kita dengan erat. Beberapa hari yang lalu sebuah pesan masuk ke ponsel klinik saya. Itu dari Pak Slamet. Beliau mengirimkan sebuah foto dirinya berdiri di depan tugu puncak gunung tempat yang setahun lalu beliau menyerah untuk mendakinya karena sakit lutut. Betapa senangnya melihat wajah beliau yang tertawa lebar. Di bawah foto itu tertulis, "Dokter, sekarang lutut saya mau menuruti perintah saya. Sisa hidup ini akan saya gunakan kaki yang kuat ini untuk melihat banyak tempat indah." Hadirin sekalian, ini bukan keajaiban. Ini sains. Menjaga kesehatan bukan hanya soal makan ginseng mahal atau tanduk rusa jutaan rupiah. Bahan makanan biasa yang ada di dapur kita pun, jika kita tahu sifatnya dan mengonsumsinya dengan bijak, bisa menjadi obat berharga senilai jutaan rupiah. Jangan terlalu menyesal jika setahun terakhir Anda salah cara minum kunyit. Anda tinggal mengubahnya mulai hari ini, mulai makan malam ini ambil tempat lada, dan jadilah koki cerdas yang menjaga kesehatan keluarga. Saya akan terus meneliti dan berpikir demi kehidupan masa tua Anda yang sehat hingga usia 100 tahun.
Jika video hari ini sedikit saja membantu kesehatan sendi dan pembuluh darah Anda, mohon tekan tombol subscribe dan notifikasi. Perhatian kecil Anda adalah nutrisi terbesar bagi saya untuk membuat video yang lebih baik. Sampai jumpa lagi, saya Dr. Agus Setiawan, dokter Anda. Terima kasih, salam sehat.